Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dinimi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama di channel Dinimi. Pada tutorial kali ini, Dinimi akan berbagi tutorial tentang aplikasi Microsoft Office Excel ya. Teman-teman sudah pada tahu Microsoft Excel itu, Office Excel itu seperti apa ya? Yang paling beda itu Office Excel antara yang online dan offline ya. Yang online itu di Google atau Microsoft Office 365 itu pasti akan beda Microsoft Office Excel-nya. Dan juga Microsoft Excel yang versi-versi terbaru dengan yang lama pasti akan berbeda. Namun pada intinya isinya itu sama, bedanya itu hanya tampilan di depannya ya yang kita lihat sekarang. Oke, ini adalah tampilan awal Microsoft Office Excel. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kita harus mengatur dulu yang namanya ukuran kertas dan jenis kertas. Kita klik ke page layout, lalu di sini klik page setup. Nah, di sini kita akan mengatur ukuran kertas. Di Indonesia khususnya itu ukuran kertas ada banyak sekali ya. Nah, yang sering kita gunakan adalah A4 dan F4. Nah, untuk F4 sendiri di ukuran Microsoft Office itu tidak ada yang namanya F4 ya. Di sini nggak ada ukuran F4, adanya juga legal. Nah, cara untuk menyesuaikan dengan F4 ukuran di Microsoft Excel itu, jadi kita pada saat klik page setup, klik di sini option, lalu di sini kita akan masuk ke sesuai dengan jenis printer ya. Nah, di sini saya menggunakan jenis printer Epson ya. Kalau kita menggunakan jenis printer yang berbeda ya, jenis printer yang berbeda misalkan HP. Oke, ini HP ya. Oke. Ini bentar. Karena ini kenapa bisa loading? Karena ini menggunakan HP yang di-share ya. Jenis HP yang di-share. Oke, ditunggu loading. Jadi kita harus menentukan dulu jenis printernya ya, yang harus kita lakukan. Karena jenis printernya itu pasti akan berbeda-beda. Oke, ini loading, kita close aja ya. Kita ganti saja sama yang HP, jadi kita harus dengan Office HP aja ya. Bukan Office dengan printer jenis HP saja. Kita ulangi ya. Jadi kita di sini akan menggunakan Microsoft dengan printer HP ya. Bukan HP, Epson ya. Epson sudah banyak yang gunakan. Nah, setelah itu di sini ada klik, terus ada user defined. Nah, di sini untuk ukuran A4 pasti sudah kita tinggal tidak usah ke sini ya. Jadi di sini tinggal kita pilih A4 saja, langsung oke. Kalau menggunakan legal panjang, ya kita menggunakan di bagian ini ya, option, klik option. Kita ulangi di page setup, kita klik option, lalu pilih document size, di sini klik user defined. Lalu pilih kita, nah ini ukurannya, untuk papernya tetap sama, tetapkan saja, tidak diusah diubah. Nah di sini ada inci, ada milimeter, jadi kita klik ke milimeter. Nah ini ukurannya 33. Oke, klik OK, klik OK. Jadi sini kosong. Nah untuk orientationnya itu kita akan menggunakan portrait atau landscape. Portrait itu adalah jadi panjangnya ke atas vertikal. Kalau landscape itu horizontal. Nah, seperti ini dan seperti ini. Kita misalkan akan membuat daftar hadir atau daftar
keuangan misalkan ya, kita landscape-kan. Lalu di sini marginnya biarkan saja. Ini biasanya saya tidak usah. Ini kita editnya nanti saja. Klik OK. Nah, sekarang ini adalah tampilan Microsoft Office Excel. Ini ada garis bayang-bayang, terus ini batas daripada Microsoft Excel. Nah, tampilan ini bisa kita rubah tampilannya. Bisa seperti ini. Ini hampir mirip seperti Microsoft Word ya. Ini ada batas kertasnya. Bisa seperti ini ya. Oh enggak, hilang ya ini. Kenapa hilang? Karena kita belum membuat dokumen ya. Oke, kalau saya seperti ini ya. Selanjutnya, nah kita tinggal buat dokumen. Nah, kita lihat cek ukurannya. Nggak bisa ya. Oke, karena kita belum membuat dokumen. Nah, ini tampilan dokumen F4 ya. Dengan jenis orientationnya itu landscape. Oke, kita akan membuat misalkan daftar keuangan ya. Daftar keuangan. Oke, jadi kita akan membuat contoh format seperti ini. Ini buku kas umum BOP PAUD ABK tahun 2022. Jadi ini yang terbaru. Jadi kita akan membuat contoh seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Bisa kita pakai logo di atasnya, bisa pakai ini langsung ya. Kita akan buat seperti ini. Jadi kita akan membuat buku kas umum BOP misalkan ya. Kita copy paste saja. Oke, jadi di sini kita langsung contohnya seperti ini ya. Oke. Nama satuan, alamat, nama satuan, alamat ya. Nama satuan, alamat. Kita seperti samakan ya, kap kota provinsi. Atau kota provinsi. Oh. Oke, selanjutnya kita lewati dua baris ya, atau kita lihat dulu formatnya seperti ini ya. Berarti kita harus melihat seperti ini berapa baris yang akan kita lewati ya. Berarti satu ini kita lewati ada 3 ya, 3 baris. Oke. 1 2 3. 1 3. Jadi di sini di sini aja ya. Jadi di sini ada titik-titik ya, kamu diisi atau langsung kita isi. Satuan betit TKIT siapa ya, alamat mana, provinsi Kabupaten Tasikmalaya. Oke, selanjutnya kita bikin format sama seperti ini. Nomor bukti, tanggal uraian ya. Nomor bukti, tanggal uraian. Terus ke sampingnya lagi penerimaan debit, pengeluaran kredit. Penerimaan dalam kurung debit, pengeluaran kredit. Terus di sini terakhir saldo. Nah, jadi kita bikin formatnya seperti ini dulu. Terus di sini nomornya kita isi 1 2 3. Enaknya di Microsoft Excel itu adalah nomornya kita bisa tarik langsung. Setelah ini kita blok. Cukup 2 ya, minimal 2 ya, langsung klik. Ini ada tanda plus hitam seperti ini. Ke bawah tarik ya, misalkan 20 kita butuhkan. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita blok ini. Blok semua. Jadi kita akan bikin tabelnya dulu ke home. Di sini ada di home itu ada ini border. Klik. Lalu pilih tabelnya seperti apa ini ya. Ada banyak sekali, atau bisa klik more border ya. Kita pilih ini all border saja. Nah, oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah merapihkan ya. Merapikan. Yang pertama kita rapikan dulu ini, klik.
Nah, di home itu ada pilihan seperti ini, banyak. Ini mau di tengah, ini mau di atas, tengah, ini tengah bawah. Jadi ini beradanya di tengah bawah. Kalau mau lihat perbedaannya seperti ini ya, kita baru berasal. Nah, kita berada di bukan di tengah ya, berada di bawah kanan ya. Kita ketengahkan, klik. Setelah itu kita ke tengah ini ya maksudnya. Kalau tengahkan ini. Nah, seperti itu jadi untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita rapikan yang judul. Kita rapikan sama klik ke sini, klik ke sini. Kita bolkan, ukurannya mau berapa 12. Jenis kertas, jenis fontnya misalkan Arial, Narau, bebas. Selanjutnya kita atur ini untuk tabelnya seperti apa ini. Oke, tadi kita menggunakan ini ya terlalu panjang ya sih, bisa kita rubah. Page setup, page layout, page setup, kita ke portrait saja, ini cukup ya kayaknya. Nah, oke, nomor bukti, tanggal, uraian, atau gak kuat muatnya kita ubah lagi aja. Uraian kegiatan, misalkan panjang uraiannya. Kredit dan debit ya, oke. Ini saldo. Nah, ini untuk kredit dan debit, misalkan kita mau ketengahkan ini. Misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Caranya agar bisa ke tengah, kita blok, kita ke home. Nah, di sini ada rough text namanya. Rough text ya. Jadi kita blok dulu ini, kita klik rough text di bagian home. Nah, jadi ke tengah ya seperti ini, menyesuaikan. Oke, jadi sudah selesai. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Nomor bukti misalkan panjang, karena kita masih panjang ya. Kita lihat preview. Nah, ini jadi seperti ini hasilnya. Oke. Kalau misalkan ini dan ini sama ukurannya, tinggal blok saja dari klik dan arahkan ke ini ya. Nah, di sini ke batas ini ya, batas ini untuk biar kita apa? Biar lebih mudah, jadi ada tanda di FG ya ini. Ini sel namanya, sel kolom. Di blok saja. Arahkan ke sini, klik kiri, tahan ke sini. Setelah itu kita ke format. Nah, di sini ada column width. Jadi maksudnya itu membuat ukuran kolomnya sama. Nah, sama. Berarti 10 ya. Oke, 10. Masih kurang berarti kita pakai 15 ya. Kurang 15. Jadi ukuran ini sama. Ini saldo bisa kita tarik. Ini tanggal bisa kita tarik. Oke, ini dan ini jaraknya terlalu panjang, kita pindah saja ke sini ya. Itu pakai titik 2 kalau mau di sini. Caranya titik 2 tinggal klik ke sini kalau kita susah. Ke sini kan diklik, lalu titik 2. Itu pakai spasi. Nah, kalau yang sudah mengerti dan paham, tinggal double klik saja di sini. Arahkan ke sini dulu, lalu klik dulu, lalu double klik di sini. Ya, double klik itu 2 kali klik kiri ya. Nah, ya kita ukuran misalkan ini besar ya. Nah, cara membesarkan untuk titiknya juga ya, titik 2-nya tidak terblok besar juga. Kita blok sini. Nah, jadi kita klik, blok dulu yang ininya kita bawakan. Kalau misalkan di sini kita besarkan, otomatis yang titik 2-nya itu terblok ya. Jadi kita klik dulu, blok di sini, atau bisa di sini juga double klik, kita blok yang ini, kita bawakan sama. Oke, ini ada melebar ke sini ya. Kita nanti ubah ukurannya. Oke, selanjutnya ini untuk yang ininya kita ketengahkan. Cara kita ketengahkan, blok dulu dari sini sampai sini, blok. Jadi klik 1 kali, tahan, blok ke sini. Bawa ke sini. Setelah itu kita masih di home ya posisinya. Klik merge cell. Jadi kita
menggabungkan. Kalau di Word sama ya, bergeser. Kita gabungkan, jadi kita ke tengah-tengah ini ya. Misalkan di sini kita kekurangan baris. Kekurangan baris, mudah sekali ya. Klik saya di sini, sudah terblok, masih di home. Klik insert, klik set. Nah, yang akan kita tambahkan itu adalah kolom atau baris ya. Insert saya juga bisa langsung, ini langsung otomatis ya sama. Atau bisa klik kanan juga, insert ya, ini. Nah, atau ke sini langsung lebih mudah. Yang akan kita tambahkannya itu adalah baris ya. Kalau kolom ke samping, kalau baris ke bawah. Tinggal seperti itu. Misalkan kurang 2 lagi, tinggal blok 2 ya. Jadi double 2 ya. Oke, selesai. Misalkan ini buku kas WOP. Misalkan kita tambahkan tahun anggaran 2021 garis miring 2022. Oke, misalkan ini terlalu lebar ya. Terlalu lebar, kita blok 2, lalu kita klik ini, delete set row ya. Karena yang akan di-delete-nya itu row. Atau bisa juga klik kanan, delete row ya, entry row. Nah, jadi akan terhapus seperti itu. Yang ini juga kita akan ketengahkan sama blok dari sini sampai ke sini dan geser. Oke, ukurannya ini bisa ubah Arial Narrow ya yang tadi. Kalau misalkan mau mengubah semuanya sama jadi fonnya, tinggal di keyboard itu CTRL-A, jadi ke blok semua, atau kita blok dari sini sampai sini bisa juga sama. Selanjutnya kita ubah ke Arial Narrow and ya ke ukuran 12. Oke, jadi ini untuk Excelnya selesai. Selanjutnya kita ini karena gini melebari batas, kita preview ya di sini, preview. Oke, klik. Kalau ingin menampilkan, tambahkan di sini ada. Nah, tambahkan di sini ya. Jadi kita bisa nambahkan juga di sini misalkan oven, news, apalagi udah cukup saja gitu. Nah, klik ini. Nah, nggak ada di sini. Nah, di sini cara pengaturan di Microsoft Excel itu di sini ya, pengaturan page setupnya. Jadi klik saja ini. Nah, ini ya, yang bukan yang ini besar kecil ya. Jadi yang ini. Nah, kalau ada tanda ini bisa beda, bisa kita edit. Kita klik, tahan, lalu kita ke sini ya. Nah, seperti itu. Oke, ini tidak di sini ya, kan harusnya di sini ini, yang ini. Nah, caranya itu ada di bagian page setup. Lalu di bagian set ya. Di bagian apa ya? Jadi itu di tengah-tengah ya. Nggak apa-apa ya, nggak usah diubah itu. Sudah, biarkan saja. Oke, untuk Microsoft Excel, buku kas umum, BOP, PAUD, AMBK tahun 2022 sudah selesai ya. Sudah selesai, kita buat tinggal kita isi aja. Misalkan nomor bukti, bla 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 apa ya. Nomor bukti contohnya. Nomor 01 misalkan ya. Tanggalnya tanggal berapa di sini kita misalkan tanggal sekarang aja ya. Kita beli buku ya. Tahun 2022 ya tanggal. Nah, di sini kita urayana pembelian ATK habis pakai. Itu apa ya? Penerima. Ya, contohnya. Atau bisa kita ini ubah kita blok bukan ini ya dulu ya. Kita di sini uraiannya apa ya? Penerimaan misalkan. Penerimaan. Berarti di sini penerimaan debit ya. Di sini ada 100.000 misalkan contoh ya. Atau 10 juta. Nah, biasanya di sini ada titik-titik ya. Kalau ingin ada titik-titik jadi kita agak tulis
misalkan 10 juta titik, nah nggak usah ya, gampang sekali. Jadi kita langsung saja klik di sini, klik di home, di sini ada koma titik. Jadi otomatis ini 10 juta rupiah ya. Oke. Di sini pembelian habis apa pakai, berarti di sini saldo ya. Berarti saldo, caranya itu saldo itu adalah kita pakai, bisa pakai sama dengan ya. Sama dengan ke sini ya. Kalau sudah paham Excel gampang. Jadi saldonya seperti ini. Atau bisa kita pakai masih di home ya, diklik di sini pakai auto sum, klik sum, sum itu penjualan. Lalu kita blok dari sini ke sini, otomatis 10 juta. Nah, ini ada pembelian ATK habis pakai. Habis ya, ini salah. Habis pakai. Nah, misalkan di sini jumlah ya. Biar mudah Bapak Ibu, jadi di sini kita hapus ini ya. Di sini kita tulis itu jumlah. Jadi biar mudah kalau misalkan kita bikin laporan, di sini sudah tahu jumlahnya berapa. Nah, di sini kita jumlahkan dulu ya, di sini langsung otomatis. Dari blok dari sini jumlah. Di sini juga kita pakai jumlah juga. Blok dari sini ya. Nah, ini kita pakai jumlah juga dari sini ke sini. Salah saya. Oke, sorry. Di sini pakai jumlah. Jumlah juga ke sini. Nah, ini. Jadi kalau kita ketik atau apa, kalau misalkan kurang kita tambahkan. Nggak akan ngerubah ini ya. Contoh di sini kita berarti pengeluaran di sini 5 juta misalkan ya. Karena kita belum ada ini ya titik-titik, biar mudah kita blok dulu ini semuanya. Biar otomatis ada titik-titik ya. Klik. Di sini ya, di sini klik. Lalu kita di sini misalkan 5 juta, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, otomatis. Nah, jadi jumlahnya sudah, ini jumlahnya masih belum berubah karena di sini belum kita rubah ya. Nah, kalau yang ini berarti ada perbedaan di sini rumusnya. Ada perbedaan di sini, berarti klik sama dengan pengeluaran, berarti dari saldo dikurangi pengeluaran ini. Seperti itu. Jadi salah ini jumlahnya salah ya, dari sini. Harusnya dari kita jumlahnya ke samping ke sini, bukan dari atas ya. Pengurang bukan jumlah ya. Pengurangan ya harusnya ini. Bentar ya, kita berarti ada pengurangan. Jadi kita harus menjadi 0 ya. Oke, salah rumus ini ya. Sama dengan ini dikurangi ini. Jadi tinggal 5 juta ya. Jadi bukan di jumlah ya. Tadi dikurangi yang ini, dikurangi ini. Kita blok saja, kita hitamkan biar mudah ya. Oke, misalkan ini semuanya sudah. Contoh kita hapus ya ini. Kita hapus. Kita delete yang tadi di sini, klik. Nah, kita kekurangan ini. Kekurangan baris, kita klik ini. Tambah lagi misalkan di sini masih tanggal 19, sekian, kita copy saja di sini. Copy saja di sini, klik blok, klik kanan, copy, sini pastekan saja ya. Paste biasa ya, paste biasa. Nomor 2 misalkan ya. Ini nomornya 3. Kita misalkan pembelian apa lagi? Pembelian dapur ya. Apa ya? Misalkan kopi. Kopinya itu kita berarti ke ini ya. Ke pengeluaran. Pengeluarannya kita berapa juta ya, misalnya kopi 2 juta, 1.570.000 misalkan.
10.000. Nah, ini nggak otomatis ya. Oke, nah nggak otomatis karena kita tadi hapusnya itu kebanyakan ya. Jadi bukan hapus kebanyakan ya. Jadi kita ulangi ya. Jadi tadi misalkan harus kita sisakan 1 ya. Misalkan tersisanya seperti ini, jadi harus seperti dari ini ya. Kita tambahkannya dulu gitu ya. Jadi jangan dihabiskan. Misalkan ini samakan saja ya. Kita blok ke bawah nomor 2 misalkan. Klik copy. Nah, kita misalkan di sini 1.578.000. Nah, otomatis ya. Jadi kalau habis seperti ini cepat kita tambahkan lagi ya, biar rumusnya tidak rubah. Jadi kita tambah-tambah secukupnya, misalkan pembelian lagi ke apa ya, medali perpisahan ya. Apalagi seragam perpisahan. Jadi otomatis ini terlihat enak ya. Jadi sudah habis, misalkan beli-beli misalkan 2 juta, tinggal sisa 1 juta lagi. Misalkan langsung 1.422.000 kita habiskan ya. Jadi saldo 0. Jadi di sini saldo ditutup misalkan ya. Oke, terus di sini ada mengetahui pengelola. Nah, ini baru jumlahnya. Mengetahui kepala sekolah ya. Oke, sorry. Jadi di sini kita buat mengetahui kepala TK. TK apa di sini ya? Ini nama kepala sekolah. Oke. Nih. Oke, terus di sini apa lagi nih? Bendahara, oh ya bendahara di sini. Bendahara siapa ya? Tinggal isi saja di sini. Bendaharanya siapa? Oke, sudah selesai. Kita klik ini, kita besarkan dulu. Ini cukup seperti ini. Kalau mau ditengahkan seperti contoh, itu mudah sekali. Di Excel kita ketengahkan aja ya. Kita blok ke tengah seperti ini. Tapi ini seperti ini. Jika kalau pakai nip jadi bisa ke tengah ya. Kalau nggak seperti ini, nggak ada nipnya, ingin ke tengah, kita tab saja di sini. Oke, seperti itu. Tab. Jadi atau diklik di sini ya, pakai tab. Tambah tab. Spasi bukan tab ya. Pakai spasi yang besar panjang di keyboard. Nah, seperti ini sama juga kita ke tengah. Oke. Kalau nggak cukup tinggal blok saja ini ya. Kita gabungkan margin cell. Itu seperti ini ya. Nah, oke, sudah selesai. Jadi ini contoh membuat file di Microsoft Excel menggunakan tabel. Ini sudah tabel ya. Menggunakan tabel. Jadi ini contoh membuat laporan untuk kas umum BOP PAUD ABK tahun 2002. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin kalau mau menambahkan logo, tinggal tambahkan saja ya. Misalkan di sini kita mau tambahkan logo, kita cari logo dulu ya. Bentar. Misalkan kita mau laporannya di atasnya ada logo ya. Kita ke surat dulu ya. Kita copy saja ini, copy dari logo sekolah kita. Copy ya, kita paste di sini. Nah, ini kan ada ini logonya semrawut ya.
Ini acak-acakan nah rara teh. Oke, ini acak-acakan. Oke, selanjutnya kita sama ya, kita blok. Blok itu sih ada dua cara sebenarnya, lebih cepat. Itu kita blok, ini kita tekan Ctrl di keyboard, ada CTRL di bagian bawah kiri. Tekan tanpa dilepas, lalu kita klik di sini terus. Kita klik lagi terus tarik ya, tarik ke sebelah kanan seperti ini. Tapi harus sama ya. Setelah itu kita merge cell. Nah, itu cara cepatnya ya. Selanjutnya kita tarik ini logo di sini logo juga. Logonya ya, logo dinas dan logo sekolah. Oke, sudah selesai. Biasanya di sini ada garis ya. Cara membuat. Nah, ini juga ini garisnya. Oh, ini tadi yang ininya salah menulis. Kita hapus ini saja ya. Pantas kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini sekarang sama ya. Ini salo, misalkan bisa kita tarik aja ini ya. Bisa dari sini tarik, tarik juga dari sini tarik. Atau dari sini biar kita enak kelihatannya. Oke, ini kemana ya? Kok hilang? Oh, hilang ya. Oh iya, tadi kan kita hapus ya yang baris ke itunya. Oke, kita hapus tadi baris itunya, baris ini ya. Kita copy dulu. Oh, hilang, hidden saja ya. Oke, selanjutnya kita bikin garis di sini ya. Garis sama sih. Klik sini, garis masih di home. Nah, di sini ada yang paling besar itu ada di bagian atas ya, ada bagian atas. Kalau misalkan susah, kita klik more border. Berarti kita yang di bloknya yang ini berarti ada di atas. Klik ini bagian atas. Oke, ini jadi sudah kata bikin garis. Kalau bikin garis dua ya, biar kita blok saja lagi ke sini. Ke border kita cari garis dua ya ini. Oke, ini sudah selesai. Jadi cara memasukkan ini ke. Bagaimana kalau misalkan tadi kan di copy, misalkan nggak ada logo ya, nggak ada logonya. Cara menambahkan logo itu klik masih di home, terus klik insert. Di sini ada picture, klik, masukkan logo, cari kita logo sekolah kita ya. Oke, nah ini tinggal kita sesuaikan. Klik, ini ada seperti ini, kita tarik, kita sesuaikan dengan serapi mungkin. Picture, kalau logo sekarang nggak banyak ya, cari di internet juga banyak ya. Kalau besar seperti ini kita tarik seperti ini, tarik. Kita samakan ya, sama, nggak apa-apa nggak sama juga ukurannya. Oke, selesai itu ya. Oke, teman-teman mungkin mengerti ya ini contohnya seperti ini. Jadi tinggal kita save saja, kita save. Kita bikinnya di sini. Latihan Excel. Salah. Oke. Latihan tabel. Excel. Microsoft Excel gak tahu salah apa tidak ya. Excel kayaknya. Excel benar. Oke, ini sudah selesai. Jadi teman-teman tinggal dipelajari saja untuk Microsoft Excel. Jadi hanya itu saja sih di Microsoft Excel. Tinggal rumus-rumus kita hafal. Terus bagian-bagian ini. Nah, review. Oke, kalau ingin enak dilihat seperti ini. Ini yang bawah ya. Cara printnya itu adalah ini page 1, ini page 2. Coba kita lihat ini bagian ini kalau pakai seperti Word ini ya. Kalau ini seperti ini, nah kalau ini ya. Jadi tahu ini page 1, page 2 ya. Jadi ngeprintnya sesuai ukuran uratan page 1 dan page 2.
Oke, ini batasnya. Nah, di Microsoft Excel juga ya satu lagi ada namanya itu mengubah ukuran kertas. Ukurannya itu besar kecil. Maksudnya misalkan kalau ini panjang sekali ya. Jadi sudah mentok, kita bisa perkecil Microsoft Excel-nya. Ukurannya di page set. Di bagian page layout, page setup, di sini ada namanya yang ini ya, scaling ya. Edges tuh. Nah, jadi ini kita ukurannya kurangi, misalkan mau ukuran paling kecil 60 ya, maksimal ya. Karena kalau dari bawah itu terlalu kecil, misalkan ini 90. Oh, masih gak muat ini. Kan 85. Masih belum muat juga. Oh, udah muat. Tapi ini hasilnya pasti akan kecil ya, seperti itu. Jadi ukurannya akan sangat kecil. Jadi di Excel itu enaknya seperti ini. Kalau misalkan panjang ke samping, sangat panjang, kita ukurankan kecil, maksimal sampai 65 ya, atau 70. 60 sudah maksimal, sudah sangat kecil. Kalau masih nggak cukup ya nggak apa-apa. Nanti di printnya kita sambungkan saja di belakang ada. Gitu. Tapi jarang ya itu, mungkin untuk laporan apa ya. Laporan anak misalkan ya. Kan banyak ya. Atau laporan apa ya. Ya kan ada nama anak, nama orang tua, nama kayak seperti dapodik ya, panjang ke sini, panjang dari sini ke sini, laporan. Gak apa-apa, kita print saja secukupnya, ukuran maksimal akan 60 atau 65. Kita print, ya kita gabungkan saja bukan ke samping kita tempel-tempel ya, gak apa-apa di belakang saja. Tapi jarang ya, kalau buat laporan keuangan jarang ada yang seperti itu. Oke, itu saya teman-teman cara membuat di table di Microsoft Excel ya. Silakan bisa teman-teman pakai tutorial ini sebagai latihan bagi pemula dan tingkat apa ya? Pemula dan tingkat menengah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.